Hai, berjumpa lagi dengan channel kami ABB Asep Braling Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mata pelajaran tematik kelas 6. Kita belajar di tema 1, subtema 2, pembelajaran yang keempat. Mari kita belajar bersama-sama. Ikan bandeng merupakan ikan pangan yang terkenal di Asia Tenggara. Ikan ini banyak dikenal orang sebagai ikan air tawar. Habitat asli ikan bandeng sebenarnya di laut, tetapi ikan ini dapat hidup di air tawar maupun di air payau. Pernahkah adik-adik makan ikan bandeng? Rasanya enak ya kan adik-adik? Nah, kalian juga bisa tahu bahwa habitat asli ikan bandeng itu sebenarnya ada di air laut. Tetapi ikan bandeng ini ternyata bisa hidup di air tawar maupun air payau. Ikan bandeng asap merupakan salah satu oleh-oleh yang dapat ditemui di Sidoarjo, Jawa Timur. Banyak orang menyukai produksi jenis ikan ini. Nah, ini adalah contoh olahan ikan bandeng, yaitu ikan bandeng asap yang terkenal dari Sidoarjo, Jawa Timur. Jika adik-adik pergi ke Jawa Timur dan pergi ke Sidoarjo, silahkan bisa membeli ikan bandeng ikan asap. Edo membawa oleh-oleh ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Ia membawa satu ikan ke sekolah untuk dibagikan kepada temannya saat makan siang. Potongan ikan hanya cukup untuk 6 orang. Saat makan siang tiba, selain sahabatnya, 3 temannya yang lain ikut bergabung. Semuanya ada sekitar 9 orang mengelilingi meja kantin. Edo bingung. Kira-kira apa ya yang seharusnya dilakukan oleh Edo? Apa yang harus dilakukan Edo saat ketiga teman lainnya datang? Nah, tadi kan ya, saat ikan bandengnya hanya bisa dibagi 6 orang saja kan, ternyata ada 3 temannya ikut gabung lagi, kemudian ada 9 orang yang ikut gabung jadinya. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Edo? Ya, Edo harus menerima ketiga teman lainnya itu untuk makan bersama-sama. Apa yang harus dilakukan ketiga teman Edo saat tahu bahwa jumlah potongan ikan itu tidak cukup untuk semua orang? Nah, di sini ketiga temannya itu juga tidak bisa memaksakan kepada Edo bahwa ikan itu harus dimakan 9 orang. Tetapi di sini diperlukan juga sikap kebijaksanaan dari Edo. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Edo, Dayu, Beni, Udin, Siti, dan Lani agar semua mendapat bagian ikan yang sama? Nah, mereka itu bisa bermusyawarah adik-adik. Bagaimana caranya ikan tersebut bisa dibagi menjadi 9 orang supaya 9 orang tersebut bisa sama-sama menikmati ikan bandeng yang dibawa oleh Edo. Jadi di sini perlu diadakan musyawarah, perlu diadakan pembahasan supaya permasalahan ini selesai. Nah, pembahasan mengenai musyawarah mencari solusi atau mufakat dari sebuah permasalahan itu sesuai dengan pengamalan sila keempat, sila Pancasila. Sila keempat Pancasila dilambangkan dengan kepala banteng. Bunyinya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila keempat ini memiliki nilai-nilai diantaranya yaitu pemimpin bangsa Indonesia haruslah bijaksana. Nah, tadi dalam kelompok tadi berarti Edo adalah pemimpin yang harus berusaha bijaksana mencari solusi bagaimana caranya 9 anak tersebut bisa makan bersama-sama. Yang kedua, kekeluargaan harus diutamakan.
Yang ketiga, kedaulatan bangsa ada di tangan rakyat. Ya. Yang keempat, kebijaksanaan dalam mengambil solusi. Edo tadi harus bijaksana dalam mengambil solusi. Yang kelima, keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah sampai mencapai kesepakatan bersama. Nah, Edo dan teman-temannya harusnya mengadakan musyawarah untuk membahas bagaimana cara membagi ikan tersebut supaya lebih adil. Yang terakhir, tidak memaksakan kehendak orang lain. Itu juga sesuai dengan sila keempat Pancasila. Simaklah bacaan di bawah ini, lalu tulis ide pokok dan kesimpulan di masing-masing paragraf. Bacaannya berjudul Bunglon. Nah, adik-adik pernah melihat bunglon? Nah, yuk kita baca. Apa informasi yang apa yang kita dapat? Bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Tampilannya mirip hewan purba. Bunglon jantan biasanya mempunyai tanduk, sirip, dan gelambir leher. Bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya. Bunglon tidak bisa berubah kulit ke semua warna, hanya ke warna-warna tertentu saja. Nah, bunglon ini adik-adik adalah hewan mimikri. Apa itu hewan mimikri? Hewan mimikri adalah hewan yang bisa mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna yang ada di lingkungannya. Misalnya, kalau bunglon ini hinggap di daun, maka tubuhnya akan berubah menjadi warna hijau. Jika misalnya hinggap di batang pohon yang berwarna coklat, dia akan berubah menjadi warna coklat. Gunanya apa? Nah, gunanya ini adalah untuk mengelabui musuhnya atau mempertahankan diri dari musuhnya atau dari pemangsanya. Itu informasi tentang bunglon. Kita akan cari tahu ide pokok dan kesimpulan dari masing-masing paragraf bacaan tersebut. Kita lihat paragraf yang pertama. Di sini, bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Tampilannya mirip hewan purba. Bunglon jantan biasanya mempunyai tanduk, sirip, dan gelambir leher. Nah, maka ide pokoknya adalah bunglon adalah hewan reptil. Sedangkan kesimpulannya adalah bunglon adalah hewan reptil. Bunglon jantan mempunyai tanduk, sirip, dan gelambir leher. Itu adalah kesimpulan yang bisa kita ambil di paragraf 1. Untuk paragraf keduanya, kita cari tahu di paragraf keduanya ini intinya adalah bunglon itu bisa berubah warna. Jadi ide pokoknya adalah bunglon mampu mengubah warna kulit. Kesimpulannya, bunglon mampu mengubah warna kulitnya hanya untuk warna-warna tertentu saja. Jadi, itu tadi ide pokok dan kesimpulan dari paragraf 1 dan paragraf kedua. Demikianlah tadi adik-adik pembahasan kita di mata pelajaran tematik tema 1. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik tanda jempol, subscribe, dan loncengnya.